stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through, till you come back. I'm missing you. Pada hari ini kita akan belajar mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Ibu Kurnia Ahadiah, Sarjana Sains, Magister Sains, pada bab pencerminan atau refleksi. Dalam bab kali ini terdapat beberapa definisi dan juga beberapa teorema yang harus kita pikirkan. Definisi yang pertama, sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid P sebagai berikut. Yang pertama, jika P merupakan elemen dari garis G, maka mu G titik P ini adalah titik P itu sendiri. Dapat kita lihat pada gambar 2.11 yang bagian A. Kemudian yang kedua, jika P bukan merupakan elemen dari garis G, maka mu G dari titik P sama dengan titik P, sehingga G itu merupakan sumbu dari ruas garis PG. Nah, dapat kita lihat pada gambar 2.11 yang bagian B. Kemudian kita misalkan diberikan titik-titik yaitu titik A, B, dan C serta garis G seperti pada gambar 2.12 di bawah ini. Akan kita lukis yang pertama titik A aksen, sehingga A aksen sama dengan mu G titik A. Yang kedua titik B aksen, sehingga B aksen sama dengan mu G titik B. Dan juga titik C aksen, sehingga C aksen merupakan mu G dari titik C. Yang pertama, karena A aksen merupakan mu G dari titik A dan A bukan merupakan elemen dari garis G, maka G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Artinya, A aksen terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap garis G. Nah, apabila himpunan dari N, yaitu irisan dari garis L dan juga irisan dari garis L nih, maka AN sama dengan NA aksen, dan A dengan A aksen ini terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Yang kedua, karena B aksen sama dengan mu G dari titik G dan B merupakan elemen dari garis G, maka B aksen sama dengan B. Yang ketiga, karena C aksen sama dengan mu G dari titik G dan C bukan merupakan elemen dari garis G, maka G merupakan sumbu dari ruas garis C aksen. Nah, akibatnya C aksen tersebut terletak pada garis M yang melalui titik C dan tegak lurus terhadap garis G. Sehingga jika himpunan dari M yaitu irisan dari garis M dan juga G, maka CN sama dengan MC aksen, dan C dengan C aksen ini terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Kemudian kita akan mencoba melukiskan dari 3 pernyataan di atas. Yang pertama, buat garis L yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis G. Kemudian kita cari himpunan N, di mana himpunan N tersebut adalah irisan dari garis L dan G, dan kita buat ruas garis NA aksen merupakan kongruen dari ruas garis AN. Nah, sehingga NA aksen ini merupakan elemen dari garis G, dan A aksen dengan A terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Dapat kita lihat pada gambar 2.13 yang bagian atas. Dan yang kedua sudah jelas ya, nih.
B merupakan V aksen. Dan yang ketiga, buat garis M yang melalui titik C dan tegak lurus terhadap garis K. Kemudian kita cari himpunan M, di mana himpunan tersebut memuat irisan dari garis M dan juga garis G. Nah, kita buat ruas garis MC aksen yang kongruen dengan ruas garis CM. Sehingga ruas garis MC aksen merupakan subset dari garis M, dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Kita bisa melihatnya dari gambar 2.13 yang bagian bawah. Selanjutnya yaitu pencerminan sebagai suatu isometri. Di sini terdapat suatu teorema yaitu teorema 2.4. Setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Nah, untuk membuktikan teorema ini kita akan melakukan 4 tahapan. Yang pertama, pencerminan merupakan suatu transformasi. Yang kedua, pencerminan merupakan suatu transformasi lawan. Yang ketiga, pencerminan merupakan suatu isometri. Dan yang terakhir adalah pencerminan merupakan suatu isometri lawan. Sebelumnya kita ambil sebarang pencerminan, dapat kita namakan dengan μk. Untuk membuktikan pada tahapan yang pertama yaitu pencerminan merupakan suatu transformasi ini, kita akan melakukan 3 tahap. Yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa μg tersebut merupakan fungsi dari V ke V, di mana V ini adalah bidang Euclid. Berdasarkan definisi dari 2.6, jelas bahwa domain dari μg adalah V. Daerah hasil dari μg juga terdapat pada V, sebab apabila kita mengambil X yang merupakan elemen dari V, X elemen dari garis G, atau X bukan merupakan elemen dari garis G. Untuk yang X yang merupakan elemen dari garis G, maka μg dari titik X tersebut adalah X, di mana X ini merupakan elemen dari V. Yang kedua, untuk X yang bukan merupakan elemen dari garis G, maka μg dari titik X sama dengan Y, di mana garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Nah, artinya ruas garis XY ini merupakan subset dari V, sehingga dia merupakan elemen dari V. Artinya, μg adalah bidang V juga. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa μg merupakan suatu fungsi dari V ke V. Kemudian tahap yang kedua, kita akan membuktikan bahwa μg merupakan suatu fungsi kepada atau dapat kita sebut sebagai fungsi yang surjektif. Nah, kita ambil titik Y yang merupakan elemen dari V, artinya titik Y merupakan elemen dari garis G, atau titik Y bukan merupakan elemen dari garis G. Yang pertama, untuk titik Y yang merupakan elemen dari garis G, ini akan ada prapeta yaitu X sama dengan Y, sehingga μg dari titik X sama dengan Y. Dan yang kedua, untuk Y yang bukan merupakan elemen dari garis G, akan ada X yang merupakan elemen dari V. Nah, sehingga garis G ini merupakan sumbu dari ruas garis XY. Hal ini berarti bahwa μg dari titik X sama dengan Y. Artinya, Y merupakan prapeta, Y ini mempunyai prapeta yaitu titik X. Nah, karena setiap titik Y yang merupakan elemen dari V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka μg merupakan fungsi kepada, yaitu fungsi surjektif. Dan yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa μg merupakan suatu fungsi satu-satu. Kita ambil 2 titik sebarang, kita misalkan titik A dan B yang merupakan elemen dari V. Nah, sehingga μg dari titik A sama dengan μg dari titik B. Kita misalkan bahwa titik C merupakan μg dari titik A sama dengan μg dari titik B. Nah, artinya titik C ini merupakan elemen dari garis G, atau C bukan merupakan elemen dari garis G. Untuk C yang merupakan elemen dari garis G, maka titik sebarang ini yaitu titik A dan B merupakan elemen dari garis G. Nah, akibatnya
mu G dari titik A adalah A dan mu G dari titik B adalah B. Jadi titik A sama dengan titik B. Yang kedua, untuk G yang bukan merupakan elemen dari garis G. Nah, garis G ini merupakan sumbu dari AC dan BC. Akibatnya A sama dengan B. Nah, untuk setiap pasangan dari A, B yang merupakan elemen dari P, sehingga mu G dari titik A sama dengan mu G dari titik B, yang mengakibatkan titik A sama dengan titik B. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa mu G tersebut merupakan suatu fungsi satu-satu, atau dapat kita sebut juga dengan fungsi yang injektif. Dari tahap yang kedua dan yang ketiga, yaitu mu G merupakan suatu fungsi yang surjektif dan juga injektif, maka dapat kita ketahui bahwa mu G tersebut adalah merupakan fungsi yang bijektif. Nah, karena mu G merupakan suatu fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka mu G ini merupakan suatu transformasi. Untuk tahap yang B, C, dan juga tahap yang D, berdasarkan pengetahuan kita pada contoh 2.1 pada video yang kemarin, kita dapat menyimpulkan bahwa mu G yang telah ditetapkan seperti pada definisi 2.6 adalah sama. Nah, akibatnya kita telah menunjukkan bahwa mu G tersebut merupakan suatu isometri. Kemudian, berdasarkan pengetahuan kita pada contoh 2.3 dalam video yang kemarin juga, dapat kita simpulkan bahwa mu G tersebut merupakan suatu isometri lawan. Jadi teorema ini sudah terbukti ya. Kemudian terdapat suatu definisi, yaitu definisi 2.7 yang menyebutkan bahwa suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri disebut sebagai suatu involusi. Kemudian kita lanjut pada teorema 2.5, yaitu setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Kita akan mencoba membuktikan teorema 2.5. Yang pertama, kita ambil pencerminan pada garis yang kita namakan sebagai mu G, ditunjukkan bahwa inverse dari mu G sama dengan mu G. Nah, ambil suatu titik sembarang yaitu titik X pada V, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah titik X merupakan elemen dari garis G, atau X bukan merupakan elemen dari garis G. Yang pertama, untuk X elemen dari garis G, mu G, bundaran mu G dari titik X dapat kita tuliskan seperti ini, dan mu G dari titik X dapat kita isikan X, karena dari sini sudah kita ketahui bahwa mu G dari X adalah X itu sendiri, sehingga menghasilkan epsilon dari X. Kemudian yang kedua, untuk X yang bukan merupakan elemen dari garis G, kita misalkan bahwa mu G dari titik X sama dengan Y. Nah, akibatnya garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Nah, artinya sama dengan garis G sumbu dari ruas garis YX. Nah, sebab ruas garis XY sama dengan ruas garis YX. Jadi, mu G dari titik Y sama dengan titik X. Kita lihat di sini, mu G bundaran dari mu G dari titik X. Nah, kita tuliskan sebagai berikut. Kemudian mu G dari titik X dapat kita tuliskan sebagai titik Y dari sini. Kemudian mu G dari titik Y kita tuliskan sebagai X, yaitu di sini, sehingga menghasilkan epsilon dari titik X. Jadi mu G bundaran mu G dari titik X merupakan epsilon dari X untuk setiap titik X yang merupakan elemen dari V. Akibatnya mu G bundaran dari mu G merupakan suatu epsilon. Jadi inverse dari mu G sama dengan mu G itu sendiri.